Salam Olimpiade. Kali ini saya akan coba membahas soal Olimpiade Matematika tingkat guru SMA sederajat KSI POSI tahun 2021. Soal nomor 1. Pada segitiga ABC, titik D dan E masing-masing terletak pada AB dan BC. Garis DE sejajar dengan AC dan CE banding EB sama dengan 1:3. Jika luas segitiga ABC adalah 1440 cm pangkat 2, maka luas segitiga ADE adalah, jadi kita gambar dulu segitiganya. Ini segitiganya kita misalkan, ini titik A, B, C. Titik D dan E masing-masing terletak pada AB dan BC. Titik D pada AB dan E pada BC. Sehingga CE banding EB 1:3. Berarti titik E bisa kita buat kira-kira di sini. Ya. Ini titik E, di mana CE banding EB 1:3. Lalu titik D itu terletak pada AB, ya. Titik D di sini, sehingga nanti garis DE sejajar dengan AC. Jadi kita gambar garis DE yang sejajar dengan AC. Ya, ini dia. Jadi garis DE ini, yang ini garis DE, katanya sejajar dengan garis AC. Lalu luas segitiga ABC, kita misalkan luas itu lambangnya kurung siku, ya. Jadi luas segitiga ABC sama dengan 1440 cm pangkat 2, yang ditanya luas segitiga ADE. Nah, ini berapa? Jadi kita gambar dulu yang mana segitiga ADE. Berarti ini kita tarik dari titik A ke titik E. Lalu kita arsir untuk menunjukkan yang mana yang mau kita hitung, ya. Jadi yang kita arsir inilah luas segitiga DE, ADE, ya. Ini yang mau kita cari. Kalau kita perhatikan segitiga DBE dengan segitiga ABC itu sebangun, ya. Jadi segitiga DBE itu sebangun dengan segitiga ABC. Kenapa sebangun? Karena ketiga sudutnya sama besar, ya. Sudut B sama, sudut D yang ini dengan A sama besar, sudut E yang ini dengan C sama besar. Kalau ini sebangun, maka sisi DB dibanding dengan sisi AB itu sama dengan DB. Berarti AB, ya, sama dengan BE banding sisi BC. Yang itu sama dengan BE-nya itu 3 per BC-nya itu B ke C, berarti 3 tambah 1, 4. Berarti sisi DB banding AB 3:4. DB banding banding AB 3:4. Jadi kalau ini 3, AB 4, maka AD 1, ya. 1 ini berarti 3, gitu. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan segitiga ini, bisa kita tarik suatu garis tinggi. Misalkan kita tarik garis tinggi dari titik E, ya. Nah, memotong tegak lurus ke alas. Jadi nanti di sini siku-siku. Ya, kita misalkan aja ini titiknya. Nama titiknya ini kita misalkan titik F, ya. Lalu tingginya ini misalkan saja T1. Lalu kita tarik garis tinggi dari titik C
Ya, ini kita buat di sini siku-siku. Misalkan saja titik ini adalah titik G, gitu. Dan tingginya ini adalah, misalkan T2, ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan segitiga BFE itu sebangun dengan BGC, ya. Tampak bahwa segitiga BFE itu sebangun dengan segitiga BGC. Kenapa sebangun? Karena ketiga sudutnya sama, ya. B sama, sudut E dengan sudut C sama, F dengan G sama-sama siku-siku. Berarti bisa kita buat perbandingan sisinya, sisi EF banding sisi CG itu sama dengan sisi BE banding sisi BC. Gitu. EF itu panjangnya tadi T1. Sedangkan CG panjangnya T2. Sama dengan BE. BE itu perbandingannya 3 per BC, ya. BC berarti 3 tambah 1, 4. Jadi T1 banding T2, 3 banding 4. Sekarang, kalau kita bandingkan luas segitiga ADE dengan luas segitiga ABC, maka luas segitiga ADE kan berarti setengah kali alas, ya. Alasnya adalah AD dikali tinggi, ya. Tinggi segitiga ADE itu si T1, ya. Per setengah dikali alas segitiga ABC adalah AB dikali tinggi segitiga ABC adalah T2, ya. Nah, nanti setengahnya ini bisa kita coret. Lalu kita buat perbandingannya. AD itu perbandingannya 1 per AB. AB berarti perbandingan 1 tambah 3, 4. Dikali T1 per T2 itu 3 per 4. Ya. Berarti sama dengan 3 per 16. Artinya luas segitiga ADE itu sama dengan 3 per 16 kali luas segitiga ABC. Berarti sama dengan 3 per 16 dikali luas segitiga ABC 1440. Hasilnya 1440 bagi 16 itu 90. Dikali 3, 270 cm persegi. Jadi jawabannya yang opsi E, yang terakhir. Soal nomor 2. Pada segitiga C dengan AB sama dengan AC, titik M dan N masing-masing merupakan titik tengah AB dan AC. Garis CM dan BN saling tegak lurus. Jika BC sama dengan 20 cm, maka luas segitiga ABC adalah, jadi kita gambar dulu segitiga ABC-nya. Ya, ini segitiganya. Misalkan ini oke, karena dibilang AB dengan AC sama panjang, berarti titik A-nya di sini. Di sini titik B, yang ini titik C, ya. Jadi AB dengan AC sama panjang, ya. Titik M dan N, titik tengah AB dan AC. Jadi M itu di tengah AB. Kita gambar titik M di tengah AB. Kita misalkan ini titik M. Lalu di tengah AC adalah titik N. Ya, misalkan ini pertengahan AC adalah titik N. Lalu garis CM dan BN. Ya, kita gambar garis CM dan BN. Katanya saling tegak lurus. Kita gambar garis CM dan garis BN. Ya, jadi garis ini katanya tegak lurus, ya. Tegak lurus di sini. Kita gambar tegak lurus. Ini gambarnya menipu, ya. Tapi kita anggap saja ini tegak lurus.
Oke, misalkan titik potongnya ini misalkan saja namanya titik D ya. Titik D, titik potong ini. Misalkan ini titik D. Jadi garis CM itu adalah garis berat karena memotong sisi AB di pertengahan. Garis BN itu juga garis berat ya, karena memotong AC di pertengahan. Kalau kita lihat segitiga ini kan simetri. Jadi kalau kita tarik garis tingginya, tampak bahwa yang di kiri garis merah ini dengan yang di kanan itu simetri. Artinya kalau kita lipat dia di bagian sini, nanti CD akan berhimpit dengan BD. Artinya panjang CD dan BD itu sama panjang, ya. Jadi dari kesimetrian tampak bahwa BD sama dengan CD. Kalau BD dengan CD sama panjang, maka sudut yang ini sama besar. Karena ini akan menjadi segitiga sama kaki. Ya, kalau ini sama besar dan ini siku-siku, maka sudut yang ini juga sama besar. Ya, sudut yang ini juga sama besar. Karena total sudut ini adalah 90, ini kan 90. Siku-siku tadi katanya. Maka dibagi sama besar, ini sudutnya 45 derajat. Ini juga 45 derajat ya. Karena ini siku-siku, maka ini juga 45 derajat. Gitu. Kalau ini kita misalkan nama titiknya titik E. Oke, titik E. Sedangkan panjang BC dibilang 20. Kalau BC 20 karena simetri, maka BE 10, EC juga 10. Karena ini segitiga siku-siku sama kaki, berarti BE dengan DE itu sama panjang. Ya. Jadi DE sama panjang dengan BE, yaitu 10 cm. Jadi panjangnya ini, panjang DE 10 cm. Kita perhatikan, D itu kan perpotongan garis berat BN dan CM. Berarti bisa kita katakan D itu adalah sebagai titik berat. Ya, karena perpotongan dua garis berat itu merupakan titik berat segitiga ABC. Ya. Nah, sekarang kalau D titik berat, maka panjang DE itu sama dengan sepertiga dari panjang AE, ya, dari tinggi segitiga itu. Karena DE sudah tadi kita dapat, ini DE 10, ini sama dengan sepertiga AE, maka kita dapatlah AE-nya 30. Selanjutnya yang ditanya adalah luas segitiga BC. Jadi luas segitiga ABC itu kan rumusnya setengah kali alas. Alasnya itu adalah BC dikali tinggi, ya, tingginya adalah AE. Berarti ini menjadi setengah alasnya BC itu 20, tingginya AE 30, ya. Ini 10 kali 30 berarti luasnya 300 cm persegi, ya. Jawabannya yang ini, yang D. Soal nomor 3. Diberikan X sama dengan sin pangkat 4 pi per 8 tambah cos pangkat 4 pi per 8 tambah sin pangkat 4 7 pi per 8 tambah cos pangkat 4 7 pi per 8. Nilai 36X sama dengan, dari sifat sudut berelasi, kita tahu bahwa sinus pi kurang alfa itu sama dengan sin alfa. Jadi kalau kita ganti alfanya dengan pi per 8, berarti sinus pi kurang pi per 8 sama dengan sin pi per 8. Berarti sinus pi kurang pi per 8 itu 7 pi per 8. Berarti sama dengan sinus pi per 8. Jadi sin 7 pi per 8 itu sama dengan sin pi per 8. Lalu sudut berelasi untuk cos pi kurang alfa itu sama dengan minus sin alfa. Sorry, min cos alfa, ya.
bukan min sin alfa. Min cos alfa. Lalu seandainya alfanya kita ganti pi per 8, ini menjadi min cos pi per 8. Karena pi kurang pi per 8 itu 7 pi per 8, maka ini menjadi cos 7 pi per 8 sama dengan min cos pi per 8. Dari hasil ini, maka X bisa kita buat menjadi ini sin pi per 8, ini ada sin 7 pi per 8. Sin 7 pi per 8 ini bisa kita ganti jadi sin pi per 8. Berarti ini sin pangkat 4 pi per 8 tambah sin pangkat 4 pi per 8 menjadi 2 kali sin pangkat 4 pi per 8. Ditambah untuk cos 7 pi per 8 itu min cos pi per 8. Berarti cos 7 pi per 8 kita ganti menjadi min cos pi per 8, tapi karena pangkat 4 menjadi positif cos pi per 8. Ya. Ditambah cos pangkat 4 pi per 8 menjadi 2 kali cos pangkat 4 pi per 8. Maka ini bisa kita ubah menjadi sin pangkat 4 tambah cos pangkat 4 ini bisa kita buat menjadi sin kuadrat pi per 8 ditambah cos kuadrat pi per 8, lalu kita kuadratkan. Ini kan menjadi sin pangkat 4 tambah cos pangkat 4 tambah 2 sin kuadrat cos kuadrat. Berarti 2 sin kuadrat cos kuadratnya harus kita kurang. Ya, jadi 2 sin kuadrat pi per 8 cos kuadrat pi per 8. Berarti ini menjadi 2 kali sin kuadrat tambah cos kuadrat untuk sudut yang sama itu adalah 1 ya. 1 pangkat 2 dikurang. Ini bisa kita buat menjadi setengah kali, karena 2 itu setengah kali 4 ya. 4 itu 2 kuadrat. Berarti menjadi setengah kali 2 sin pi per 8 cos pi per 8 tutup kurung pangkat 2. Berarti ini menjadi 2 kali 1 kuadrat 1 dikurang setengah. Ini menjadi 2 sin alfa cos alfa itu sin 2 alfa. Berarti sin 2 kali pi per 8 pi per 4. Tutup kurung kuadrat. Sama dengan 2 kali 1 kurang setengah dikali sin pi per 4 itu setengah akar 2. Kita kuadratkan ya. Ini menjadi setengah akar 2 itu dikuadratkan setengah kali setengah seperempat. 1 kurang seperempat 3 per 4 ya. Dikali 2 menjadi 3 per 2. Itulah nilai X. Jadi yang ditanya kan 36 X ya. 36 X berarti 36 dikali 3 per 2. 36 bagi 2 18 dikali 3 54 ya. Jadi jawabannya yang C 54. Soal nomor 4. Diberikan segitiga ABC dengan AB sama dengan C cm, BC sama dengan A cm, AC sama dengan B cm. Jika A kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan 2021. Maka nilai dari kotangin C per kotangin A tambah kotangin B adalah. Jadi pada suatu segitiga itu berlaku aturan segitiga, yaitu ada aturan sinus. Jadi bunyi aturan sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dan ada juga aturan kosinus. Ya, aturan kosinus itu ada 3 ya. Bisa A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Bisa B kuadrat sama dengan
A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B, bisa juga C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Lalu kita ditanya nilai kotangen C per kotangen A ditambah kotangen B. Kotangen itu adalah cos per sin ya. Jadi kotangen C itu cos C per sin C per kotangen A berarti cos A per sin A, kotangen B berarti cos B per sin B. Lalu kalau kita kalikan, ini kita jadikan satu pecahan ya, yang ini. Ini menjadi cos C per sin C per, ini dijadikan satu, cos A sin B ditambah sin A cos B per sin A sin B ya, bawahnya sin A sin B. Berarti ini bisa kita buat menjadi sin A sin B dikalikan ke cos C ya. Berarti sin A sin B cos C per sin C dikalikan ke sini ya. Berarti sin C dikali, ini kan sama saja dengan sin A tambah B ya. Karena kalau sin A tambah B dijabarkan sin A cos B tambah cos A sin B. Karena A tambah B tambah C 180 derajat, itu kan? Kalau suatu segitiga kan jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Berarti A tambah B itu sama dengan 180 derajat dikurang C ya. Berarti ini menjadi sin 180 derajat kurang C. Jadi kalau kita sinkan, sin A tambah B itu menjadi sin 180 derajat kurang C. Dari sudut berelasi, sin 180 derajat kurang C adalah sin C. Berarti sin A tambah B bisa diganti jadi sin C. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi sin A kali sin B dikali cos C per sin C dikali sin C ya. Lalu kalau kita ganti cos C dari sini berarti A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB ya. Nah, ini bisa kita buat menjadi sin A kali sin B per sin C kali sin C sin kuadrat C ya, dikali cos C. Cos C itu sama saja dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Ya, seperti ini. Seandainya ini kita kali dengan C kuadrat per C kuadrat juga boleh ya. Nah, gitu. Nah, sekarang ini bisa kita tulis menjadi ini 1 per 2. Ini dulu ya, 1 per 2 dikali sin A per A ya. Sin A per A dikali sin B per B. Sin B per B ya. Lalu dikali C per sin C. C per sin C dikali C lagi per sin C. Karena ini kuadrat ya. Lalu dikali, tinggallah yang ini. Yang belum kita masukkan adalah yang ini dan yang ini.
Ya, selainnya sudah. Nah, itu kita bagi menjadi A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per C kuadrat. Ini menjadi setengah. Kalau kita lihat aturan sin, bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Berarti C per sin C ini bisa diganti jadi A per sin A. C per sin C ganti A per sin A. Jadi kalau ini A per sin A dikali sin A per A, mati. Ya, habis. Jadi ini tinggal 1. Begitu juga C per sin C bisa diganti jadi B per sin B. B per sin B dikali sin B per B juga habis. Ya, tinggal 1. Berarti tinggallah yang ini. Nah, ini bisa kita tulis menjadi setengah kali, kita pecah A kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat dikurang C kuadrat per C kuadrat 1. Ya. Sama dengan setengah dikali A kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat itu 2021. Dikurang 1. Berarti menjadi 2020 kali setengah 1010. Ya, jadi jawabannya 1010. Yang E. Soal nomor 5. Diberikan segi 4 konveks ABCD seperti pada gambar di bawah. Ini segi 4 konveks ABCD. ABCD. Jika CE sama dengan 12, CE-nya 12 yang ini, lalu EH 15, EH ini 15, dan AH 40, AH ini 40. Lalu CD-nya ini, CD itu X. Yang ditanya nilai X berapa, panjang CD. Awalnya saya coba soal ini, tidak ketemu. Ya, tidak bisa mencari panjang CD. Saya simpulkan bahwa soal ini kekurangan data. Bisa kita buktikan, seandainya kita gambar panjang AH 40 cm. Ini, suatu garis yang panjangnya 40 kita gambar. Kita gambar garis vertikal 40. Lalu kita tarik ke sini 15, yaitu si HE. 15 kita gambar. Lalu kita tarik dari A ini, ya, ini tadi HE, sini A, kita tarik garis lurus sampai memotong E. Lalu dari E ini, kita tarik terus sampai panjangnya 12. Ya, panjangnya 12, itulah di titik C. Lalu kalau kita tarik garis dari C ini yang tegak lurus CE, nah ini tegak lurus CE, ini kan. Lalu ini kita perpanjang, sambil ini kita perpanjang, perpanjang, inilah nanti ketemu di B. Lalu B-nya ini kita perpanjang ke A, itulah ini. Tapi kan yang ditanya adalah CD ini. Nah, menurut data, titik D ini di mana saja bisa kita buat, karena tidak ada batasan. Kalau titik D-nya di sini, maka CD yang ini. Dan tidak mempengaruhi data yang sudah diberitahu. Ya. Kalau titik D-nya di sini, maka CD-nya yang ini sudah berbeda hasilnya. Berarti bisa saya simpulkan, data ini kurang lengkap. Ya. Harus ada data tambahan yang diberitahu supaya ini bisa dikerjakan. Setelah saya coba-coba, saya kasih data tambahan supaya jawabannya ada di salah satu pilihan. Maka saya buat data tambahan bahwa titik E di tengah-tengah BD. Meskipun gambarnya ini menipu ya. Anggap titik E di tengah-tengah BD. Saya buat data tambahan. Titik D di pertengahan BD ya. Sorry, bukan titik D, titik E ya. Titik E di pertengahan BD.
Ya, titik E ini di pertengahan BD. Baru nanti bisa kita dapat panjang sisi X, ya, sisi CD. Jadi kalau kita perhatikan, segitiga CEB dengan segitiga AHE itu sebangun. Kenapa sebangun? Karena sudut C dengan sudut H sama, siku-siku. Lalu sudut E-nya sama, dan otomatis sudut ketiga yaitu sudut B dengan A wajib sama. Ya. Berarti bisa kita buat bahwa segitiga BCE itu sebangun dengan segitiga B bersesuaian dengan A, C siku-siku bersesuaian dengan H, E dengan E. Ya. Berarti bisa kita tulis bahwa panjang sisi BC banding sisi CE itu sama dengan BCCE. Berarti AH-HE, ya. Panjang sisi HH, AH dibagi HE. BC dibagi CE, CE-nya 12. Sama dengan AH, AH 40 banding HE, ya. HE 15. Berarti BC sama dengan 40/15 dikali 12, ya. Kalau kita sederhanakan, ini dibagi 3 dapat 4, dibagi 3 dapat 5. Sorry, bagi 3 dapat 5, ya. 40 bagi 5 itu 8, dikali 4 32, ya. Berarti BC-nya 32. Ya, yang ini 32 kita dapat. Karena BCE itu siku-siku, ya, di C, maka berlaku rumus Pitagoras, ya. Dari Pitagoras pada segitiga BCE, maka bisa kita dapat panjang BE. BE itu sebagai hipotenusa. Akar dari BC kuadrat 32 kuadrat ditambah EC kuadrat, ya, 12 kuadrat. Nah, ini sama dengan saya keluarkan 4 kuadrat. Berarti tinggal 32 bagi 4, 8. 12 bagi 4, 3, ya. TBE, akar 4 kuadrat itu 4, akar 64 tambah 9, 73. Jadi BE-nya 4 akar 73 cm. Gitu. Karena E di tengah-tengah BD, maka panjang BD 2 kali BE, ya. Gitu. Jadi bisa kita tulis, karena E di tengah BD, maka panjang BD itu 2 kali panjang BE. Karena BE-nya 4 akar 73, berarti kali 2, BD-nya 8 akar 73 cm BD. Selanjutnya, kita misalkan sudut B ini adalah alfa, ya. Jadi dari aturan cos pada segitiga BCD, aturan cos pada segitiga BCD bisa kita dapat X kuadrat sama dengan yang ini, ya. Di dua sisi lain 32 kuadrat ditambah BD, ya. BD-nya tadi 8 akar 73 kuadrat ditambah, sorry, bukan tambah, ya, kurang. Kalau aturan cos ini kurang. Dikurang 2 kali sisi apit 32 kali 8 akar 73 dikali cos alfa, ya, sudut yang ini, yang di hadapan sisi X. Berarti ini menjadi 32 kuadrat 8 kuadrat 64 dikali akar 73 dikuadratkan jadi 73. Ya, dikurang 2 kali 32 kali 8 akar 73 cos alfa. Karena
alfa itu sudut pada segitiga BCE yang siku-siku di C, bisa kita cari cosnya samping per miringnya, sampingnya BC, miringnya BE ya. Berarti 32 miringnya BE, BE 4/73. Nah, ini bisa mati. 8/73 bagi 4/73 dapat 2 ya. Berarti bisa kita tulis, kita keluarkan semua 64 ya. Kita keluarkan, faktorkan 64. Ini kan 32 kali 32. 64 bagi 32 sisa 2 ya. 32 bagi 64, 16 lagi. Ditambah 64 kali 73 bagi 64, tinggal 73 lagi. 3 kali 2, 64 udah ke sini, berarti tinggal 2 kali 32, 64. Berarti ini sama dengan 64 dikali 16 tambah 73, 89, kurang 64, 25 ya. Itu nilai X kuadrat. Berarti nilai X tinggal di akar. Akar 6 itu, akar 64 itu 8, akar 25 itu 5 ya. Jadi X-nya 8 kali 5, 40 cm. Jadi jawabannya yang C ya, 40. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.